Shalom GBI Joyful. Kami sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian kembali melalui ibadah online ini. Kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bernyanyi bersama kami, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama, sehingga hadirat Tuhan juga dirasakan di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya teringat satu ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8, mengatakan bahwa Yesus Kristus kita tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan tetap sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang dulu menyertai kita, Dia akan menyertai kita jalan-jalan kita ke depan nanti. Tuhan Yesus yang sudah melindungi kita hari-hari kemarin, Dia juga akan melindungi kita di hari-hari kita ke depan nanti. Tuhan Yesus yang telah memberkati kita hari-hari kemarin, kita percaya bahwa Dia juga akan memberkati kita hari-hari ke depan nanti. Maka biarlah kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Dan kami saat ini Bapa, saatnya kami ada di bersama Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kiranya hadirat-Mu juga dirasakan oleh kami semua ya Tuhan. Kami yang sungguh-sungguh menyembah-Mu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan kita bahwa kita bisa ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya.
kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan bersamaku. Sebab anugerah karena
Shalom, haleluya, selamat Natal, bless you, Tuhan berkati. Apa kabar joyful semuanya? Haleluya. Dalam minggu ini setiap gereja kan sedang merayakan Natal, seharusnya ramai dan lain sebagainya ya. Tapi ini tahun agak sedikit beda ya, semuanya hanya melalui online dan lain sebagainya. Tuhan berkati, bless you all. Dan juga tidak lupa pula ya, haleluya, Pak Hengki, Bapak Gembala. Tuhan berkati ya, selamat panjang umur ya. Sehat selalu, Tuhan berkati, haleluya. Terima kasih Opa ini masih dikasih kesempatan untuk ya sharing-sharing firman Tuhan menjelang Natal ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Aba ya Bapa yang bertahta di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Tanpa kami ya sadari ataupun apa bahasanya, Tuhan telah sampai kepada bulan Desember, di mana biasanya setiap tahun gereja merayakan Natal dengan luar biasa, tapi di tahun kami harus masing-masing hanya di rumah. Tapi Natal bukan berarti hanya pesta-pesta, hanya perayaan, tetapi Natal lahir dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk itu semuanya. Mampukan hamba-Mu menyampaikan yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu, tolong Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, teman-teman di Joyful, selamat Natal ya. Haleluya tuh. Gambarnya sudah. Haleluya. Tapi kalau menjelang Natal kan selalu kisahnya seolah-olah ya itu lagi ya. Semua sudah hafal, cuma datang ke gereja hanya rame-rame pakai baju baru dan mengucapkan selamat Natal. Setelah itu ya kembali kita ke kehidupan sehari kita. Susah tetap susah, bingung tetap bingung, khawatir tetap khawatir. Padahal Natal adalah kedatangan Kristus untuk engkau dan saya, untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan bahkan bukan hanya menyelamatkan loh, bahasa Tionghoanya Yungsen, memberikan kehidupan yang kekal untuk kita semua. Nah, mau tidak? Oke, ini sedikit ya Opa sharing, semoga jadi berkat buat semua teman-teman di Joyful ya. Haleluya. Nah tuh ya, mana dia nih, kok belum keluar ya? Haleluya. Nah, itu keluar juga tuh kan tuh. What happened that night? Wah, aduh. Apa yang terjadi malam itu? Uish. Ya, semua sudah tahu kisahnya kan? Haleluya. Semua bisa jawab deh begini. Tapi ya mari kita lihat ya. Malam itu terjadi apa? Mujizat. Betul? Seorang bayi yang lahir dengan tanpa hubungan suami istri, yang lahir dari roh. Tapi siapakah yang percaya? Ada yang percaya, sampai sekarang juga banyak yang bahkan menolak, bukan hanya tidak percaya, tapi menolak ya. Tapi malam itu juga ada sukacita, terutama untuk Maria dan Yusuf ya. Haleluya, mereka sukacita, haleluya. Tapi ada juga yang takjub. Dengan siapa? Oh, ini kira-kira yang takjub siapa? Ayo siapa? Ayo. Ya minimal para gembala yang ada di Padang kan dapat berita, lalu mereka datang, iya bener lu, beritanya benar lu yang disampaikan oleh para malaikat. Wah, dalam bahasa Mandarinnya Alkitab ini mengatakan ketika di padang gurun mereka disebut malaikat itu disebut utusan Allah. Tapi ketika para gembala itu mendatangi tempat Yesus lahir, di mana dia lahir di palungan, maka itu disebut Tuhan hadir ya. Nah itu dalam bahasa Mandarinnya. Juga penghormatan bagi anak Allah itu oleh siapa? Orang Majus ya, jauh-jauh datang ya. Nah, tapi juga ada apa? Kecemburuan plus ketakutan yang amat sangat. Siapa? Herodes ya. Ada apa? Raja orang Israel lahir. Di mana dia? Jadi malam itu tuh macem-macem semuanya. Situasinya masing-masing seperti kita sekarang ya.
kita masing-masing punya situasi masing-masing menjelang Natal ini. Ada yang sukacita, ada yang sedang lagi bingung, dagangan sepi, ada juga yang sedang rame, ada yang sedang biasa-biasa, ada yang bahkan sedang lagi panen, macam-macam ya. Itulah kehidupan manusia ya. Tuhan berkati ya. Lalu kita teruskan. Nah, kalau bicara soal orang Majus, dari mana mereka datang? Nah, kan banyak cerita kan ya. Ada yang bilang cuma 3, ada yang bilang bukan 3. Oh, pasti saya juga bukan 3 ya. Karena nggak mungkin melalui begitu jauh mereka hanya bertiga. Karena melalui padang pasir, melalui segala macam semuanya ya. Ya tentu ada bahayanya ya. Selain juga begal, juga ya macam-macam lah semuanya. Binatang-binatang yang berbahaya di tengah perjalanan macam-macam ya, tapi mereka jalan terus karena mereka mengikuti bintang itu. Haleluya ya. Dari timur nun jauh bintang terang itu menuntun mereka sampai tepat di atas anak Allah ada. Wah, apakah ini hanya sebuah kisah? Orang Majus dituntun bintang lalu sampai ke tempat Yesus lahir. Apakah cuma sampai di situ buat kita? Ini adalah satu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang saat itu dan juga kita yang sekarang yang percaya bahwa Yesus memang lahir di palungan dan Dia adalah Raja di segala raja. Sehingga orang Majus ini yang dari timur nun jauh ke sana datang bukan hanya datang dengan tangan kosong atau datang hanya seperti orang-orang nonton KKR, cuma mau lihat aja ada mujizat, oh ya, oh sembuh ya, oh ya sudah, cuman itu aja. No, mereka datang memberikan persembahan yang Anda sudah tahu, Mas Kemenyan dan Mur. Anda sudah tahu isinya apa arti daripada itu semuanya. Satu penghormatan yang luar biasa yang mereka berikan kepada seorang raja di atas segala raja, the King of Kings. Tapi sekarang apa Natal? Sekarang apa Natal? Tapi sebelum kita bicara apa Natal, kita bicara terus lagi ya. Timur juga berarti terbit, betul? Karena matahari terbit dari timur. Setuju kan? Ya. Berarti juga para orang Majus itu telah melihat bintang itu dari tempat mereka berangkat dari sebelah timur Yerusalem. Oke, kita tidak perdebatkan ini karena kalau kita perdebatkan ya ada di ajang perdebatan. Opa nggak mau ya. Terserah Anda masing-masing. Lalu kita teruskan lagi. Nah, mereka pasti bukan dari hanya sekitar negara sekitarnya. Mereka dipimpin secara ajaib seperti malaikat yang memimpin mereka pulang, yaitu Matius 2 ayat 12. Iya, mereka dipimpin datang oleh bintang, tapi pulangnya dipimpin oleh malaikat. Supaya apa? Terhindar dari gangguan lah, bahasanya gangguan ya, Herodes. Iya. Nah, kalau orang yang hidupnya benar, tujuannya benar, maksud hidupnya benar, dan terarah kepada Tuhan Allah, maka Opa percaya kita pasti dipimpin oleh Roh Tuhan. Dengan bahasa lain juga boleh dipimpin oleh malaikat Tuhan. Sehingga kita bisa terhindar dari segala macam mara bahaya. Tapi sini sekarang ya, maaf aja, kalau bicara Natal, Opa kadang-kadang sedih. Karena sekarang dunia semakin hari dan ini tidak bisa dihindarkan. Dan siapa kita? Ya, dunia semakin hari semakin mengarahkan kita kepada ya apa yang dunia pikir. Itu apa? Santa Claus. Iya. Semua lihat, semua gambar-gambar yang beredar, semua yang kita lihat di televisi maupun di mana, ya seolah-olah Natalnya hanya Santa Claus, bukan Yesus. Hanya gereja-gereja yang merayakan kelahiran Yesus. Tapi semua sekarang sudah merayakan Santa Claus dengan segala macam ornamen-ornamen yang memang bagus memang. Siapa yang nggak terpikat atau tergiur dengan pohon terang, dengan lampionnya, dengan hiasan-hiasannya, bagus semuanya. Tapi apakah Natal sampai situ? Lalu bagi-bagi kado atau tukar-tukar kado dan lain sebagainya. Apakah sampai situ?
Nah, dunia mengarahkan kita makin hari semakin jauh daripada arti sebenarnya daripada Natal, di mana Yesus lahir untuk engkau dan saya dan memberikan kehidupan yang kekal untuk engkau dan saya. Nah, ini kita harus kembalikan ke sana. Oke, merayakan Natal silakan. Tapi mari kita rayakan bukan untuk si Santa Claus, bukan untuk si bukan untuk si itu, tapi untuk Yesus. Kembalikan semua pola pikir dan sebagainya. Bukan kita sombong atau alergi atau segala macam semua, bukan itu bahasanya. Ya. Karena lihat sekarang, yang percaya dan yang tidak percaya sama saja, semua sama-sama merayakan kok. Di negara-negara yang tidak percaya Tuhan juga sama juga merayakan Natal juga kok. Mereka senang, dan banyak orang juga ya dari kesaksian mereka, dari pembicaraan mereka, bahwa mereka begitu dengar suara lagu Natal dia rasanya lain ya. Iya. Ya puji Tuhan lah kalau ada yang tersentuh dengan lagu-lagu Natal. Ya haleluya. Tapi ada satu lagu Natal Mandarin yang mungkin kalian belum pernah dengar atau entah Opa pernah nyanyikan, nggak tahu ya. Lagunya begini. Nanti Opa terjemahkan ya. 有一卷礼物，你收到没有？远近看不到，你心会知道。这一卷礼物，心门外等候，是准备给你，别人不能收。Ada sebuah hadiah, ya. Ini hadiah luar biasa dan dipersiapkan di luar hatimu. Dan spesial untuk engkau dan saya. Tidak ada yang bisa menerima. Tapi sini kata lagunya jalan-jalan terus ya. 礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？ Sekalipun bagaimana sebagus apapun hadiah itu, kalau engkau tidak mau menerimanya, menolak, maka kau tidak akan bisa mendapatkannya. Iya. Banyak orang menolak kok hadiah ini. Kita percaya Tuhan gak usah bayar fee, gak usah bayar royalty, free ikut Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau, bahkan menolak. Maka kita disebut yang orang percaya yang begitu ini. Percaya ya akhirnya ya menerima segala macam semuanya daripada mereka semuanya. Ya, ini online jadi Opa tidak bisa terlalu jelas ya saudara kasih. Mari, hadiah diberikan kepada engkau dan saya. Memang 2000 tahun yang lalu, itu waktu ada yang nerima orang-orang ya, selain Yusuf dan Maria tentunya ya, tentu orang Majus, juga para gembala di padang. Oke? Tapi yang menolak siapa? Yang ketakutan, Herodes dan teman-temannya semuanya. Sampai hari ini Herodes ketakutan mendengar nama Yesus. Bahkan mereka menolak. Mereka mungkin ada yang bisa menerima kalau hanya pesta-pesta Natal. Dengan segala macam ornamennya mungkin bisa diterima. Tapi Yesus, no. Puji Tuhan kalau kita menerima Yesus secara utuhnya. Amin. Ya, teruskan sini apalagi nih. Yusuf, Maria, para gembala di padang bersukaria menerima kedatangannya. Kita bagaimana? Setelah kita bertahun-tahun merayakan Natal, adakah sukacita Natal, yaitu sukacita Kristus ada dalam hatimu dan hatiku? Karena itu akan terpancar dari kita punya kata-kata sehari-hari, kita punya sikap sehari-hari, kita punya sikap ya terhadap orang-orang sekitar kita. Itu akan terpancar semuanya karena ada Kristus dalam diri kita. Bukan sekedar cuman hanya perayaan Natal. Bukan sekedar kita menghias gereja sampai kecapean.
Berapa banyak Opa pernah ngomong kok, setiap para panitia Natal tiap gereja, waduh kecapean gak karu-karuan, karena berhari-hari harus menghias semuanya dan lain sebagainya. Begitu sampai pada hari hanya hari Natalnya, firman disampaikan, mereka kecapean sudah, nggak dengar firman. Kenapa? Ya mereka alasannya 1001. Allah firman itu juga kon, paling Maria apa tuh, Maria paling Yesus lahir, Maria melahirkan di palungan, cuma itu doang aja. Nah ngomong-ngomong palungan, saya nggak tahu apakah kita mengerti nggak bahasa palungan. Dalam bahasa Mandarinnya macau, ma itu kuda, cao itu tempat taruh rumputnya gitu. Cuma Indonesia diterjemahkan palungan. Betapa hinanya Tuhan kita lahir di tempat yang tidak pantas. Mau minta hotel tidak ada, mau tempat yang lebih baik tidak ada. Sekarang kita lahir di rumah sakit, di mana-mana, semua sukacita, haleluya. Nah, sekarang apa tanya, Yesus sudah lahir belum dalam diri kita, hati kita, kehidupan kita? Itu yang Opa pentingkan ini hari untuk teman-teman di Joyful semuanya. Percuma Anda kebaktian, Joyful sudah 10 tahun lebih loh. Kalau Opa nggak salah sih tahun ini mungkin 16 atau 17 tahun. Kalau nggak salah ya Opa, salah ya. Tempat kalau nggak salah pada 15, jadi sekarang juga mungkin sudah lebih ya. Lalu bagaimana? Berubah nggak nih jemaat-jemaat Joyful nih? Berubah jadi lebih baik daripada awal Joyful? Atau tetap sama? Benci tetap benci, gak senang tetap gak senang, ngomongin orang tetap ngomongin orang. Ya macam-macam lah. Anda yang mengerti sendiri, diri Anda sendiri kok. Opa gak ngerti. Opa lagi gak ngomongin orang ya. Dengar baik-baik ya. Opa gak ngomongin individu A, B, C, enggak ya. Ini lagi ngomong global loh. Ya, mari. Percuma kita merayakan Natal kalau kita tidak berubah. Kita mensia-siakan hadiah yang luar biasa. Kena lagu tadi ya, 亲爱的朋友，你是否了解马槽的婴孩是为你而来？ teman-temanku yang sahabat-sahabatku, ya, engkau mengerti enggak? Ya, bayi yang di palungan itu datang untuk engkau. Nah, kalau dia datang untuk engkau, apa yang kita lakukan? Cuek-cuek, biasa-biasa aja. Boleh yang sim loh. Kalau begitu caranya, sorry ya, nggak punya hati nurani kita. Dia enak-enak bersama dengan Bapa di surga, datang ke dunia untuk menderita sampai ke kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Lalu engkau hanya cuma perayaan Natal. Mikir deh. Opa cuma bisa ngomong mikir deh. Ya, terusin. Nah, yang sekarang dunia berikan adalah apa? Sukacita semu. Pesta. Ya, wah, apa? Dengan lagu-lagu Natal dan lain sebagainya. Kita nyanyikan pun setahun sekali. Kadang-kadang maaf ya, banyak WL gereja-gereja lain juga lupa lagu-lagu Natalnya. Kan nyanyi cuma setahun sekali. Dari pulau dan benua. Terus apa? Jingle bells, jingle bells, jingle bells all the way. Ya, setahun sekali. Dan yang rame gereja dihias dengan bagus tuh. Ya nggak salah. Opa nggak mau ngomong salah. Karena kalau begitu Opa bilang salah, ya Opa ya akhirnya salah juga akhirnya. Oke, it's good lah. Ya. Tapi kita punya hati sudah dihiasi dengan sukacita belum? Dengan hiasan yang begitu bagus belum? Jangan hiasannya saja yang bagus, tapi hati kita kotor. Itu yang poinnya ini tahun. Kita masih hidup, puji Tuhan. Berapa banyak yang kita lihat sekarang ini. Saben hari Opa boleh katakan terima nih dari di WA nih. Si A meninggal karena COVID, si B meninggal karena COVID. Rata-rata umurnya di bawah 50. Hah? Halo? Tidak terkecuali hamba Tuhan juga yang melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kita bagaimana? Kalau kita ini hari sampai ini hari ini boleh katakan sudah hampir 10 bulan
kita masih lolos. Boleh nggak pakai bahasa lolos? Atau bahasa lain lah yang lebih rohani. Tuhan lindungi. Kamsia nggak? Terima kasih nggak? Hah? Andai kata oke dah. Ini ayo, beberapa yang kena COVID sekarang sembuh. Ayo, bagaimana setelah sembuh? Kembali ke kehidupan biasa? Atau makin berubah? Makin seperti Yesus? Karena engkau sudah diloloskan dari maut. Nah, bagaimana seharusnya orang yang lolos dari maut? Seperti firman yang mengatakan orang yang dibayar, yang utangnya tidak ditagih lagi, dilunaskan. Wah, dia pasti bersuka cita, dia pasti berubah. Tapi yang difirmankan, dia dilolosin utangnya, orang utang sama dia ditagih. Itu kan bocengli. Ya, tahu dong ceritanya dong? Ya, teruskan lagi. Sampai di mana kita takjub akan segala yang terjadi saat itu, yang sebenarnya dia datang bagi kita. Nah, banyak orang juga ya bagaimana ngomongnya ya, juga kadang-kadang kalau ngomong terlalu keras nanti orang kadang nggak suka. Susah sekarang ini, bener deh. Ya, cuman kalau ngomong kalau nggak jelas, ya Opa juga punya tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Iya, jadi Opa harus ambil resiko juga, nggak disenengin orang. Ya itu resiko sebagai hamba Tuhan. Nah sekarang kita bagaimana nih? Semua dari orang sederhana nih, dari para gembala yang boleh katakan orang sederhana lah ya, sampai orang yang terpelajar, orang majus, semua takjub, terkagum-kagum dengan lahirnya Yesus. Dan pimpinan pimpinan bintang itu ya, sampai mereka bisa datang ke tempat dengan tanpa salah dan lain sebagainya. Begitu pula mereka bisa pulang dengan selamat. Itu mereka takjub luar biasa. Penyertaan Tuhan. Kita merasakan tidak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari engkau dan saya lahir sampai hari ini? Ayo. Apa kita biasa-biasa aja? Ya udah lahir aja. Tinggal tunggu mati. Apakah itu? Sedih loh kalau sampai itu, ya. Karena berikutnya, sampai di mana kita menghormati Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini lebih berat lagi nih. Karena banyak orang tidak. Apalagi yang lain-lain, hanya cuma sampai seorang nabi, hanya sampai seorang guru, sudah. Dia bukan Tuhan, dan banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Begitu kita jelaskan, ya mereka bahkan ya dengan segala macam argumentasi. Akhirnya ya ujung-ujungnya ribut. Itu aja bahasanya. Tapi oke, kita bicara kita sekarang. Sampai di mana Yesus sebagai Tuhan buat engkau dan saya. Kalau dia sebagai Tuhan, pantasnya kan kita punya rasa takut akan Tuhan. Itu yang diajarkan. Yang penting, maka itu Opa sekarang setiap hari Opa berdoa malam selalu, Tuhan tambahkan atau pertebal rasa takut akan engkau Tuhan. Karena itu penting buat engkau dan saya, supaya kita selamat dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga yang kita lakukan, walaupun firman bunyinya adalah kehendakku bukan kehendakmu dan jalanku bukan jalanmu, kita bikin semua kehendak kita menjadi kehendak Tuhan, jalan kita jadi jalan Tuhan, pikiran kita jadi pikiran Tuhan. Ya semua sejalan. Jadi kita hidup ini haleluya. Setuju kan? Hello. Setuju gak? Iya. Nah, kalau kita tahu dia Tuhan, kita mau berani lawan. Ini yang Opa yang kadang-kadang bingung gitu. Kita tolak semuanya perintahnya firman Tuhan. Hah? Kita pikir kalau kita sudah ke gereja sudah pasti Tuhan kau pasti selamatkan dah. Itu pembohongan. Boleh nggak Opa pakai bahasa itu? Anda mau dibohongin terus? Dengan tanpa, kalau Anda mau mendapatkan sesuatu kan Anda harus melakukan sesuatu kan. Anda mau ambil apa nih? Mau ambil ini nih, ini gampang nih. Ini di sini ada spidol ya. Opa mau ambil. Kan tangan Opa mesti ke sini kan? Betul? Untuk mengambil spidol ini. Tidak bisa. Oh, spidol. Terus tiba-tiba spidolnya muncul di sini. Ya tidaklah. Opa harus melakukan sesuatu untuk mengambil spidol ini supaya spidol ini ada di tangan Opa. Setuju? Oke, sama. Kalau engkau mau mendapatkan keselamatan, memang keselamatan dari Yesus adalah free. Oke, Opa setuju. Tapi there is something that you must do. Ada sesuatu yang harus kau lakukan, terutama anak-anak muda.
Sekarang ini kau diganggu oleh luar biasa oleh kemajuan teknologi dan lain sebagainya, sehingga engkau sukar untuk menolak. Gak usah bantah-bantah opa udah ngerti kok. Ya, iya. Dengan teknologi sekarang itu macam semua. Contohnya gampang aja. Anda pajang aja, Anda punya gambar terus-terusan. Ya, orang baca Anda diganggu orang. Itu aja bahasanya. Ada opa punya temen nih, ya, hanya cuma iseng, tapi akibat iseng babak belur. Nah, iblis itu mengganggu kita ya dengan hanya apa? Iseng. Nah, iseng ini hati-hati, ya. Kalau kau salah bergaul, kau tidak ada menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka kau akan berani melakukan keisengan itu. Dari iseng itu engkau akhirnya hancur. Baru engkau nangis seperti yang di televisi itu, setelah A B C D E F G, lalu akhirnya, oh iya saya menyesal. Itukah perjalanan hidup Anda dan saya? Sorry ya, opa sekarang ngomong rada keras lah. Karena ini, kalau ini hari kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama, itu kemurahan Tuhan. Apalagi buat opa yang udah begini tua nih, katanya yang rentan dan lain sebagainya. Ketika opa khotbah ini, ya terus terang aja, apa bukan khotbah lah, sharing ya, sorry ya. Opa juga pikir, opa sampai nggak dia? Hari baiknya opa gitu. Opa bisa sampai nggak selesai 2020? Itu aja. Kalau selesai semuanya, ya puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Ya, lalu sini katakan dunia sekarang sedang dalam ketakutan pada ajaran Yesus. Iya, semua tolak. Kenapa? Ajaran Yesus tuh luar biasa, sehingga mereka rasa takutnya itu menimbulkan mereka antipati. Dari antipati akhirnya mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar yang normal lah gitu bahasanya. Pokoknya dengar hiasan Natal nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apalagi dengan Yesus lebih nggak boleh lagi. Semua ketakutan terhadap Yesus. Kalau kita, ini beda dengan tadi takut akan Tuhan ya, yang opa ajarkan bukan itu ya. Ini ketakutan apa? Karena takut seperti Herodes, takutnya seperti Herodes ini. Takut ini yang terakhir ini takutnya seperti Herodes. Takut tahtanya terambil, takut hartanya hilang, takut segala macam lah semuanya. Nah ini, dunia sekarang sedang dalam ketakutan pada ajaran Yesus. Mereka menolak. Kenapa? Sekarang dunia lebih menerima aborsi, lebih menerima LGBT, lebih menerima segala macam semuanya. Dan kalau kita tidak terima, maka kita jadi orang aneh. Mereka takut dengan ajaran Yesus. Dan mereka putar balik ajaran Yesus mengenai kasih. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka Anda dan saya selesai. Dimakan oleh mereka semuanya. Iya. Nah ini, gambarnya bagus-bagus ya. Yesus datang untuk memberi terang pada kita, agar kita pun jadi terangnya di mana-mana. Sudah belum? Jangan kita datang orang bilang, jangan ngomong deh, dia datang tuh. Diam, di mimbar doang dia mah, bagus. Sehari-harinya, amburadul. Itukah kita? Sorry ya, kalau kita ini bukan anak Tuhan, enggak, ya terserah, karena kita berarti anak hantu. Anda melakukan apapun juga ya, it's urusan Anda, gitu istilahnya. Tapi kita kan ngakunya anak Tuhan. Tuhan itu terang. Lalu kita bagaimana hidup kita kalau gelap? Nggak ada. Betul kan? Nggak ada kan? Kalau Tuhan itu terang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga ikut jadi terang. Nah, betapa jujur ya, tidak mudah untuk membuat terang kasih Kristus kemana-mana. Kecuali ngomong cuma di mimbar doang, khotbah, wah kayaknya hebatnya luar biasa. Kehidupan sehari-hari bagaimana? Kan orang lihat. Apa kita pikir Tuhan gak lihat? Bahasa Tiongkok kan mengatakan Tian Yuyen.
Allah punya mata kok. Kita mau ngumpet di mana juga Tuhan tahu. Ya, ajarannya bukan memperkaya diri, tapi mengasihi dan berkorban bagi sesama. Nah, ini bisa nggak? Padahal kita sekarang diajarkan apa? Bahkan banyak yang mengajarkan memperkaya diri kok. Ikut Tuhan tuh pasti kaya. Kalau ikut Tuhan miskin, itu pasti banyak dosa. Itukah ajaran Kristus? Sorry ya. Itukah ajaran Kristus? Belum lagi yang lain-lain, penyelewengan dan lain sebagainya. Kenapa? Sekarang ini orang tuh ya, itu tersesat gitu, disesat oleh para penyesat dan lain sebagainya, sehingga dibawa kemana-mana nggak tahu, ikut aja. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada Yesus dan dasarnya pun tidak kuat, sehingga akhirnya mudah terbawa kemana-mana. Masih ingat khotbah Opa mengenai apa tuh ganggeng? Ya, ganggeng tahu dong? Kan ke atas tidak berpegang, ke bawah tidak berakar, sehingga arus kemana ikut kemana gitu. Itukah kita? Halo, dia mengajarkan mengasihi. Sudahkah kita mengasihi? Mengasihi ini yang gampang aja deh. Kalau kita punya kelebihan atau apa lebih dari yang lain, banyak orang yang lebih susah dari kita, ya bantulah sekemampuan kita, sekerelaan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan bantu orang sampai kita miskin, nggak pernah. Bantulah orang, itu saja sudah menyenangkan hati Tuhan kok. Kau pernah bantu orang? Halo semua jemaat Joyful, tanpa kecuali, kau pernah bantu orang dengan tanpa pamrih ya, tanpa ada kemauan ya, tanpa ada udang di balik rempeyek ya? Ayo, ini Opa tanya deh. Ayo, ngomong kasih mah gampang, apalagi berkorban untuk orang sesama. Ini mana mau, gua aja masih butuh. Anda begitu, maaf ya, banyak yang suka ngomong Opa kok tahu ya? Bukan soal, sampai Opa bilang, Opa bukan peramal ya, bukan ya. Kenapa bisa tahu? Ya pengalaman lah ya, orang kayak begini, orang kayak begini, orang kayak ini bukan menghakimi, pengalaman. Dari mukanya udah kelihatan kok dianya orang yang begitu. Lu mau bagaimana juga, shalom juga tetap aja lu begitu. Susah gitu. Jadi kelahiran Kristus, penyelamatan, kehidupan yang kekal, itu semua nggak ada artinya. Itukah kita merayakan Natal? Hello. Ya, teruskan. Nah, sekarang kita lihat ya, Matius 4, 16, 17. Matius 4, 16, 17 ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar gitu. Orang Majus kan diam di mana? Ya, tanya sama ahli deh ya. Mereka melihat terang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini Tuhan datang untuk orang-orang yang sebetulnya binasa lah, tapi Dia kasih terangnya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang ngomong Yesus. Tapi kalau ini kita tidak hargai, kita anggap pret, yang sering Opa ngomong, maka Anda juga akan dipretkan Tuhan. Mau dipretin Tuhan? Mendingan dipretin sama Opa. Nggak apa-apa, cuma ngomong doang, pret gitu doang. Kalau dipretin Tuhan bagaimana? Selesailah engkau. 5, 14, 16. Kamu adalah, tuh. Bukan hanya Yesus yang terang, kamu itu kita ya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti banyak yang lihat, kehidupanmu banyak yang lihat. Kau lagi ngapain? Kau tidak mau memaafkan orang, kau benci orang, kau nipu orang, kau macam-macam semuanya ya. Tuhan semua kelihatan sama orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, sehingga semua bisa melihat kau berubah. Ya, Opa juga terus terang aja berubah. Opa enggak bilang Opa sekarang udah baik banget, enggak berani. Mungkin Anda lebih baik dari Opa kok. Iya. Tapi minimal kita menuju terus kepada kebaikan itu.
Jadi seperti Kristus. Itulah kehidupan, ya. Udah setengah jam lebih ya. Nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Natal sebentar akan berlalu, tapi perintah Tuhan tetap sama. Maukah kita? Iya. Firman Tuhan tetap, semua boleh berlalu kan? Kita pun bisa mati dan lain sebagainya. Orang yang melupakan kita dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan tetap akan selama-lamanya. Maukah Anda dan saya? Halo. Tergantung Anda. 1 Petrus kita lihat terakhir ya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, yaitu engkau dan saya. Jangan lupa, jangan sombong, jangan sok kita ujung-ujungnya kayak rumput ya. Kenapa ya? Ya. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi apa yang mau disombongin? Kalau ini hari engkau dan saya masih hidup aja udah kamsia Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Oke, berita Natal ini tahun untuk engkau dan saya. Sampai di mana engkau betul-betul menyadari Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, maksud apa? Ya, bukan hanya cuman kita menghias pohon Natal, kita taruh bintang di atas, lalu kita nyanyi ya, Silent Night, Holy Night. Kan Opa pernah ngomong situ kan ya. Abis biasanya kan gereja kan abis perayaan Natal, abis khotbah ya, abis firman ya, lalu langsung lampu dimatikan, lilin dinyalakan, lalu semua tiup malam kudus sunyi senyap, nyanyi juga tanpa ekspresi, bukan keluar dari hati. Nggak, cuma hanya sekedar nyanyi doang. Udah gitu ketiup dah, selesai. Itu Natal. Oh, kita sudah Natalan loh. Bahkan Opa ingatkan tempo hari banyak orang yang dengan gangganya mengatakan, wah kita udah Natalan 10, ini tahunnya 10 kali loh. So what? Kau kira kau Natalan 10 kali lalu kau selamat? Ya enggak juga. Sudahkah Yesus lahir dalam hatimu? Sudahkah kau berubah? Tuhan berkati ya. Tapi kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak Surgawi, diberkati semua teman-teman di Joyful dalam Natal tahun ini Tuhan. Diberkati juga Bapak Gembala, Wakil Gembala dan seluruh keluarga mereka masing-masing, dan seluruh para penatua, elders dan lain sebagainya di Joyful Tuhan, dan seluruh jemaat semuanya, sehingga mereka betul-betul ini tahun betul-betul mengerti bahwa Yesus lahir untuk mereka, untuk memberikan satu kehidupan yang kekal, yang luar biasa, yang dicari oleh semua orang, dikejar oleh semua orang. Tapi bagi kami, Kau datang untuk kami Tuhan. Mampukan kami menghargai luar biasa dengan sikap hidup kami terhadap sesama kami, mengasihi, menolong, mengalah dan lain sebagainya. Sehingga jemaat Joyful dan jemaat yang makin indah, semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus diberkatilah semuanya itu. Haleluya Tuhan. Amin.